I don't give a shit what she told you, Tom. Is she hurt? Is she... Hai, para gangster pecinta film. Selamat datang kembali di 25. Ibuku ternyata bukan ibuku. Inilah yang terjadi dengan film Run tahun 2020 yang disutradarai oleh Anish Chaganty. Merupakan film yang menceritakan kasih sayang dari seorang ibu kepada anaknya yang mengalami komplikasi gangguan medis. Seiring berjalannya waktu, kegelapan yang selama ini disembunyikan oleh ibunya mulai tampak ke permukaan. Dan seperti biasa, sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe ya gengs. Mari kita masuk ke cerita film. Di sebuah rumah sakit, seorang ibu melahirkan bayinya, tetapi bayi itu prematur, yaitu kelahiran yang terjadi sebelum minggu ke-37 kehamilan. Bayi yang lahir prematur beresiko mengalami gangguan kesehatan, dan bayi ibu ini mengalami komplikasi, yaitu aritmia, gangguan pada irama denyut jantung yang membuat detak jantung tidak normal. Hemokromatosis, yaitu kelebihan zat besi di aliran darah yang menyebabkan ruam dan mual. Asma, yaitu peradangan di paru-paru yang menyebabkan kesulitan bernapas. Diabetes, yaitu gangguan pada pankreas untuk menghasilkan insulin yang menyebabkan ketidakstabilan kadar glukosa. Paralisis atau kelumpuhan, yaitu gangguan penghambatan fungsi otot yang menyebabkan tidak bisa berjalan ataupun bergerak. 17 tahun kemudian, di Pasco, Washington, ini adalah Diane, seorang ibu yang melahirkan bayi prematur itu. Perkumpulan orang tua ini sedang membahas anak mereka yang akan memasuki bangku kuliah, tetapi Diane tidak setuju kalau anak satu-satunya kuliah. Entah apa yang ada di pikiran Diane. First of all, we haven't heard back yet from college. If there's someone to not worry about, it's her. Di rumah Diane, ini adalah Chloe, bayi prematur itu sudah beranjak dewasa. Sesuai gangguan yang dialami Chloe mengalami gejala asma, mual, ruam, pelumpuhan, dan lain sebagainya. Untuk bertahan hidup, Chloe harus meminum obat yang tidak terhitung lagi jumlahnya. Tetapi penyakit yang dialaminya tidak membuat Chloe patah semangat. Bisa karena terbiasa, dan karena kasih sayang dari seorang ibu yang membuat Chloe bertahan. Beberapa bulan yang lalu, Chloe sudah menjalani tes masuk ke Universitas Washington. Tetapi hasil dari tes itu ditunggu-tunggu tidak datang. Setiap mobil pos yang mengantar surat ke rumah Chloe selalu mengharapkan kedatangan surat itu. Apakah Chloe lulus, keterima, atau tidak? Hey, baby. Keesokan harinya, Diane baru pulang dan membawa belanjaan. Setelah menaruh belanjaannya di atas meja, Diane mendapat telepon dari dokter yang merawat Chloe. Saat Diane sedang menerima telepon, diam-diam Chloe mengambil coklat di keranjang belanja yang dibawa ibunya. Saat mengambil coklat, Chloe melihat resep obat, dan resep obat itu adalah untuk ibunya. Di botol obat itu ada nama Diane. Malam harinya, Diane mengatakan Chloe harus mencari dokter baru. Karena ganti dokter yang merawat, resep obat Chloe ada yang berubah, yaitu pil yang dilihat Chloe untuk ibunya, pil itu diberikannya ke Chloe. Chloe masih ingat dengan bentuk pil yang dilihatnya. Chloe pun bertanya, pil ini kan untuk ibu. Tetapi Diane menjawab kalau nama Diane yang ada di botol itu bukanlah namanya, tetapi nama orang lain. Hanya namanya saja yang mirip. Keesokan harinya, Chloe memperhatikan botol itu. Ternyata namanya sudah diganti dengan nama Chloe. Karena penasaran, Chloe melepas namanya dan ada nama Diane, nama ibunya, di botol itu. Berawal dari sini, Chloe merasakan ada yang aneh. Chloe mulai curiga dengan ibunya sendiri. Saat tengah malam, Chloe diam-diam turun ke bawah. Chloe mau mencari tahu tentang pil itu di Google, tetapi sayangnya, wifi di rumah Chloe tiba-tiba mati. Chloe sendiri tidak diberi fasilitas handphone dengan ibunya. Telepon rumah pun letaknya berada di kamar ibunya. Karena saking penasarannya, diam-diam Chloe menelpon orang asing menggunakan telepon rumah yang ada di kamar ibunya. Chloe meminta bantuan dengan orang asing itu untuk mencari kegunaan dari pil itu. Di botol yang ada nama Chloe, pil itu mempunyai nama Trixogen. Trigoxin. Setelah dicari di Google, Trixogen memang untuk gangguan jantung. Tetapi yang mengejutkan Chloe adalah pil Trixogen itu bentuknya pil kecil berwarna merah. Sementara Trixogen yang diminum Chloe hijau dan putih. What the hell are you? Di meja makan, Chloe kepikiran dengan pil itu. Chloe pun mengajak ibunya untuk menonton bioskop besok. Chloe ingin tahu kegunaan pil itu. Jika bertanya dengan ibunya, jawabannya pasti sama, yaitu untuk gangguan jantung.
karena memang Chloe menderita aritmia. Ternyata setiap pil itu diberi ke Chloe. Chloe tidak menelannya, menyimpan pil itu. Hari menonton bioskop pun datang. Saat film baru setengah jalan, Chloe izin ke toilet. Ternyata Chloe mengarah ke apotek yang berada di depan gedung bioskop. Of course, honey. What do you need? What's the name of this pill? Saat bertanya dengan si petugas apotek, jawaban si petugas apotek mengubah hidup Chloe. Pil itu mempunyai nama Ridoken. Pil itu bukan untuk gangguan jantung, bahkan pil itu tidak boleh diminum manusia. Pil itu untuk hewan, dan jika manusia meminum pil itu akan menyebabkan kelumpuhan. For herself. Yes, she does. I saw them. She had them in her bag, and her name. She gets them for your dog. Tiba-tiba Diane datang menyusul Chloe ke apotek. Sementara Chloe masih kaget dengan apa yang barusan terjadi. You're gonna be okay. Diane membius anaknya dan membawanya pulang. Saat berada di rumah, Diane sedang mandi dan tampak di punggung Diane banyak bekas luka. Diane dengan sengaja membuat anaknya tetap lumpuh. Tetapi apa motif Diane sebenarnya melakukan itu ke anaknya sendiri? Chloe sudah mengetahui perbuatan ibunya. Otomatis Chloe tidak akan mau meminum pil itu ataupun pil lain dari ibunya. Diane kemudian membuat racun syaraf dengan racikannya sendiri demi mempertahankan kelumpuhan yang dialami Chloe. Keesokan harinya, Chloe terbangun dari biusan ibunya dan sudah ada sarapan di kamarnya. Saat Chloe mau keluar dari kamar, tetapi pintu kamar tidak bisa dibuka. Memanggil ibunya pun tidak dijawab. I just want to talk. Can we do that? Setelah sarapan, Chloe lewat jendela mengarah ke kamar ibunya dengan membawa alat dan bahan untuk memecahkan kaca jendela. Setelah sampai di kamar ibunya, tiba-tiba asma Chloe kambuh. Dengan badan yang diseret, Chloe mengarah ke kamarnya untuk mengambil obat. Chloe kemudian mau turun ke bawah, tetapi tangga elektronik tidak berfungsi karena sudah dirusak dengan ibunya. Diane memang sengaja membuat Chloe tetap berada di kamarnya, tidak pergi kemana-mana. Setelah jatuh dari tangga, kaki Chloe bisa digerakkan walaupun sedikit banget, tetapi ada perkembangan. Itu juga karena Chloe setiap diberi pil hewan, Chloe tidak menelannya. Sementara itu, Diane mengarah pulang ke rumah dengan membawa alat dan bahan untuk membuat racun syaraf untuk Chloe. Chloe kemudian pergi dari rumah dan meminta bantuan dengan orang lain. Chloe menceritakan kalau ibunya telah menyakitinya. Saat Chloe mau naik ke mobil, tiba-tiba Diane papasan dengan mereka. Diane mau menemui anaknya, tetapi dilarang dengan Tom. What happened to her? I think it's best right now if we just... Give a shit what she told you, Tom. Is she hurt? Is she hurt? Tom percaya dengan cerita Chloe, tetapi Diane mengatakan tidak akan ada seorang ibu yang tega menyakiti anaknya sendiri. Diane meminta untuk membawa Chloe pulang, tetapi dilarang dengan Tom. Dari balik mobil, Chloe mendengar percakapan ibunya. Diseases and disorders do you think I've had to deal with? Chloe kemudian meminta diantar ke kantor polisi. Saat akan ke kantor polisi, tiba-tiba Tom dibius dengan Diane. Saat Chloe terbangun, Chloe sudah berada di basement rumahnya, sementara ibunya sedang membereskan mayat Tom. Di basement, Chloe melihat surat dari universitas yang dibuang dengan Diane. Di surat itu, Chloe dinyatakan lulus tes untuk masuk universitas. Diane tidak akan melepas Chloe, membuat Chloe tetap berada di rumah bersama dengannya. Saat Chloe sedang marah, Chloe melihat kotak yang ada nama ibunya. Chloe mengarah ke kotak itu. Di dalam kotak itu, Chloe melihat fotonya saat masih kecil. Dan di foto itu, Chloe bisa berjalan. Chloe kemudian melihat potongan koran tahun 2002. Di koran itu mengatakan bayi baru lahir telah diculik dari rumah sakit. Di kotak itu pun ada akta kematian atas nama Chloe. Dan usia kematian adalah 2 jam 11 menit. Kilas balik, scene awal film ini menunjukkan Diane yang melahirkan bayi prematur. Ternyata bayi prematur itu meninggal dunia. Dalam kesedihannya, Diane kemudian menculik bayi sehat milik orang lain. Selayaknya bayi prematur yang dilahirkan Diane membuat Chloe menderita gangguan medis. Setelah kematian anaknya, Diane mengalami sindrom
Munchausen syndrome by proxy or is known FDIA. Yaitu suatu kondisi di mana seseorang menciptakan munculnya masalah kesehatan pada orang lain, biasanya pada anak mereka sendiri. Untuk mereka yang terkena sindrom ini telah mengalami berbagai bentuk pelecehan fisik dan atau penelantaran medis. Terima kasih Wikipedia. You're not my real mom. Yes, I am. Diane memang menculik Chloe, memisahkan Chloe dari orang tua kandungnya. Bahkan Diane membuat Chloe mengalami gangguan medis. Tetapi rasa sayang Diane sama seperti ke anak kandungnya sendiri. Diane ingin Chloe tetap seperti anaknya yang lahir prematur dengan segala gangguan medis. You know how many times I had to take you to the hospital? Diane kemudian membuat racun syaraf dengan racikannya sendiri untuk tetap membuat Chloe mengalami gangguan medis. Chloe memohon untuk jangan disakiti lagi. Mom, please. Why do you have that, Mom? What are you doing? No! Saat Diane sedang meracik ramuan, Chloe menyeret badannya ke ruangan yang ada di basement. Dengan kepanikan, Chloe melihat botol racun yang sangat mematikan. Chloe pun meminum racun itu. You need me. Dengan terpaksa, Diane membawa Chloe ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Di ruang perawatan, Chloe melihat Diane, sementara di ruang rawat ada perawat yang menunggu Chloe. Karena belum bisa bicara, Chloe kemudian menulis sesuatu. Chloe ingin mengatakan yang sebenarnya ke perawat itu. Tiba-tiba alarm pasien kritis berbunyi. Seketika perawat itu meninggalkan Chloe sendirian. Dengan cepat, Diane langsung membawa Chloe pergi dari rumah sakit. You were right. I do need you. Beberapa saat kemudian, perawat yang merawat Chloe kembali. Di tulisan yang ditulis Chloe menulis Mom. Perawat itu kemudian menyuruh tim keamanan untuk mencari Chloe. Ternyata Diane membawa senjata. Arah menuju lantai dasar menggunakan tangga. Diane kemudian mau memutar arah. Tiba-tiba kursi rodanya macet. Ternyata kursi roda itu rodanya diganjal dengan kaki Chloe. We are going home! Diane kemudian ditembak dengan petugas keamanan. 7 tahun kemudian di lembaga pemasyarakatan, Chloe datang untuk menjenguk Diane. Chloe sedikit bisa berjalan dengan bantuan tongkat. Chloe kemudian menceritakan keadaan 7 tahun terakhir. Chloe sudah menikah dan sudah mempunyai anak. I got to put legs on a 7-year-old. Sebelum Chloe pulang, Chloe menyuruh Diane yang lagi sakit untuk meminum pil. Pil yang sama saat Diane memberikan pil itu ke Chloe. I love you, Mom. Now open wide. Dan film ini pun selesai. Dengan segenap derita yang dialami Diane membuat Chloe tidak bisa pergi kemana-mana, membuat Chloe seakan selalu membutuhkan sosok seorang ibu. Di tengah film ini kita dilihatkan punggung Diane yang banyak bekas luka. Ini menjelaskan Diane memiliki masa lalu yang kelam. Rasa sakit kehilangan dan masa lalu yang kelam itu menjadi satu yang telah mengubah pribadi Diane. Ngomong-ngomong, pemeran Chloe yaitu Kira Allen merupakan seorang penyandang disabilitas. Di kehidupan nyatanya, Chloe alias Kira Allen menggunakan kursi roda untuk beraktivitas. Dan film ini sekaligus menjadi debut filmnya. Itulah tadi cerita dari film Run tahun 2020. Terima kasih semuanya. Kritik dan saran silahkan komen di bawah. Jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya.